Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan peta kendali moving range pada proses produksi air minum periode Januari hingga Maret. Di video kali ini data yang saya gunakan itu sama dengan di video sebelumnya. Akan tetapi penggunaan metode pada peta kendali yang berbeda. Latar belakang, memproduksi air minum itu kan bukan hal yang mudah. Harus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk bisa dikatakan bahwasanya air itu layak untuk diminum. Air merupakan unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi yang dapat divisualisasikan sebuah senyawa kimia yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Di era modernisasi ini, permintaan jumlah air dalam kemasan itu semakin besar, sebab semakin sulit untuk penyediaan air layak minum dan orang-orang lebih memilih praktis. Dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan terhadap air minum, pastinya menuntut suatu perusahaan untuk lebih menjaga kualitas dari air minum itu. Maka dengan itu, perlu dilakukan pengujian kualitas secara individu pada tiap produknya menggunakan peta kendali moving range guna menghindari kerugian perusahaan yang cukup besar. Karena sebagai penunjang juga sebagai keputusan pembeli untuk membeli produk air minum tersebut. Berikut data yang saya gunakan dengan variabel kekeruhan, alkalitas, dan karbon dioksida. Terdapat 55 data yang saya gunakan. Langkah pertama, saya melakukan asumsi keacakan data. Untuk asumsi keacakan data ini dilakukan pada tiap variabel. Kan tadi kan ada 3, ada variabel kekeruhan, ada alkalitas, dan karbon dioksida. Jadi untuk asumsi keacakan data, kita lakukan satu persatu. Asumsi yang saya gunakan, H0 datanya acak, H1 data tidak acak. Berikut langkah-langkah melakukan uji keacakan data di software Minitab 16. Setelah itu muncul suatu grafik asumsi keacakan data pada variabel kekeruhan. Apabila H0 diterima jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05 atau 5%, dan H1 diterima jika p-value-nya kurang dari 5%. Dari hasil yang sudah saya peroleh, bisa dilihat pada kotak yang bagian bawah, nilai p-value for clustering itu 0,058, p-value for mixtures 0,942, p-value for trends 0,059, dan p-value for oscillation 0,941. Karena semua nilai p-value-nya adalah lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwasanya H0 diterima, yang artinya datanya acak. Lalu yang kedua, yaitu variabel alkalitas. Asumsi yang saya gunakan itu sama. Berikut grafik dari variabel alkalitas pada asumsi keacakan data. Pada nilai p-value for clustering itu 0,385, for mixtures 0,615, for trends 0,217, dan p-value for oscillation 0,783. Berarti semuanya lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwasanya datanya acak. Berarti H0 diterima. Lalu variabel yang ketiga yaitu variabel karbon dioksida. Asumsi yang digunakan pun juga sama, langkah-langkahnya juga sama. Berikut grafik pada variabel karbon dioksida. Dapat dilihat untuk nilai p-value for clustering 0,175, for mixtures 0,825, for trends 0,5, dan for oscillation 0,5. Karena lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai p-value-nya dapat disimpulkan bahwasanya H0 diterima, yang berarti datanya acak. Seperti itu.
Yang kedua yaitu melakukan asumsi distribusi normal. Sama hal dengan asumsi keacakan data, yaitu untuk distribusi normal di sini kita melakukan pada tiap variabel. Variabel pertama, variabel kekeruhan. Asumsi yang saya gunakan H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Berikut scatter plot dari variabel kekeruhan. Dari hasil yang telah saya peroleh, nilai p-value, untuk nilai p-value bisa dilihat di sini. Nah, nilai p-value-nya adalah 0,092, yang artinya dia lebih dari 5%. Maka, dapat dikatakan bahwasanya H0 diterima, yang artinya variabel kekeruhan datanya berdistribusi normal. Lalu yang kedua, untuk variabel alkanitas, asumsi yang saya gunakan pun juga sama. Berikut scatter plotnya. Wah, dapat dilihat nilai p-value-nya 0,15, yang artinya dia lebih dari 5%, maka H0 diterima, yang artinya datanya berdistribusi normal. Variabel yang ketiga, variabel karbon dioksida, langkahnya pun juga sama, asumsinya pun juga sama. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada video sebelumnya, yaitu penggunaan peta kendali XR dan XS. Dari hasil yang sudah saya peroleh pada variabel karbon dioksida, nilai p-value-nya 0,15, yang artinya dia lebih dari 5%, dapat disimpulkan bahwasanya data berdistribusi normal. Langkah yang ketiga, melakukan peta kendali individu. Peta kendali individu moving range atau IMR. Berikut langkah-langkah peta individu untuk XR dan XS di software Minitab 16. Berikut langkah-langkahnya. Untuk peta individu IMR, kita melakukan untuk variabelnya satu-satu, jadi sama seperti asumsi yang sebelumnya. Untuk variabel kekeruhan, pada gambar pertama, bisa kita lihat di situ di bagian bawah. Ingat, untuk peta individu IMR, yang bagian bawah ini adalah peta MR atau moving range, dan yang bagian atas itu adalah peta individu value. Jadi maksudnya apa? Sebelum kita melakukan pengujian di peta individu, kita harus melakukan pengendalian dulu di peta MR. Jadi di peta MR di sini harus benar-benar terkendali. Setelah itu baru kita masuk ke langkah selanjutnya di peta individu. Nah, dari gambar pertama itu bisa kita lihat bahwasanya di peta MR-nya itu out of control di titik 26, 37, dan 38. Maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Setelah itu, perbaikan pertama, peta MR-nya sudah terkendali. Akan tetapi di peta individunya ada yang out of control pada titik 25. Lalu kita lakukan lagi agar terkendali, maka dapat di perbaikan yang kedua, semuanya telah terkendali. Seperti itu. Lalu variabel alkanitas. Nah, di variabel alkanitas di sini untuk pada gambar pertama, peta MR-nya telah terkendali, akan tetapi di peta individunya di titik 2 sama 11 itu yang out of control. Maka kita harus hilangkan. Setelah itu perbaikan pertama, di peta MR ada yang out of control di titik 38 sama 39. Maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk variabel alkanitas memang perbaikannya agak banyak, jadi saya singkat sampai perbaikan keempat. Dia harus benar-benar terkendali semua. Dapat dilihat bahwasanya di perbaikan keempat di sini, baik peta individu sama peta MR telah terkendali. Variabel yang ketiga, karbon dioksida. Nah, di karbon dioksida di sini itu ada yang out of control di peta MR pada titik 10 sama 41. Kita hilangkan terlebih dahulu, kita perbaiki. Di perbaikan pertama,
di PTMR masih out of control di titik 40. Maka kita hilangkan lagi. Nah, di sini sampai perbaikan yang ke-6. Jadi banyak dilakukan perbaikan sampai benar-benar terkendali. Nah, di langkah keempat di sini adalah membuat diagram Ishikawa, yaitu diagram sebab akibat. Kita mencari sebab kenapa kok bisa tidak terkendali. Itu mungkin dari faktor manusia, material, lingkungan, metode, ataupun mesinnya. Mungkin manusianya dia kurang latihan atau kurang teliti, mungkin dia masih pegawai baru. Lalu mungkin dari mesin mungkin masih sudah lama dan perlu perbaikan. Dari material itu mungkin bahannya habis. Lalu dari lingkungan mungkin banyak asap, karena dari air minum di situ kan harus benar-benar steril keadaannya. Terus lingkungannya mungkin curah hujan yang cukup tinggi. Lalu dari metode mungkin SOP-nya kurang jelas, adanya kurang pengawasan, seperti itu. Nah, langkah yang kelima di sini adalah melakukan analisis kapabilitas. Di sini kita menguji apakah proses yang dilakukan di sini benar-benar terkendali atau capable. Jadi harus kita lihat apakah dia tidak capable, seperti itu. Berikut langkah-langkahnya. Nah, untuk variabel kekeruhan di sini kita melakukan satu-satu terlebih dahulu. Untuk variabel kekeruhan, nilai batas spesifikasi atasnya itu 5. Untuk batas spesifikasi bawahnya 0. Maka dapat kita lihat di gambar proses kapabilitas. Di situ nilai CP-nya 6,34. Nilai CP itu bisa kita lihat di sini. Ini nilai CP. Lalu ya dimana dia lebih dari 1 kan, itu menunjukkan bahwasanya memenuhi presisi tinggi. Selain itu, nilai CPU-nya 10,65 dan nilai CPL-nya itu 2,03, sehingga nilai CPK berarti minimum dari CPU dan CPL yaitu 2,03, yang dimana dia lebih dari 1. Maka dari itu menunjukkan bahwasanya dia memenuhi akurasi tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesnya itu telah capable. Berarti sudah baik untuk proses produksi air minumnya. Lalu yang variabel kedua, untuk variabel alkalinitas, untuk batas spesifikasi atasnya 500, batas spesifikasi bawahnya 0. Dari grafik itu dapat kita lihat nilai CP-nya 5,13, yang dimana dia lebih dari 1. Nilai CPU-nya 7,13 dan CPL-nya 2,03. Maaf, untuk CPL-nya itu 3,14 ya, seharusnya 3,14. Sehingga nilai CPK-nya minimum dari 7,13 dan 3,14, berarti 3,14 kan, dimana dia lebih dari 1. Maka dia memenuhi akurasi tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya proses telah capable. Variabel yang ketiga yaitu variabel karbon dioksida. Batas spesifikasi atasnya 50 dan batas spesifikasi bawahnya 0. Dari gambar tersebut, nilai CP-nya 1,78, nilai CPU-nya 1,89 itu seharusnya, dan nilai CPL-nya 1,66. Dan dapat disimpulkan bahwasanya nilai CPK-nya itu sebesar 1,66 karena minimum dari nilai CPU dan CPL ya. Karena 1,66 lebih dari 1, dapat disimpulkan bahwasanya dia memenuhi akurasi tinggi dan menyatakan bahwasanya proses telah capable. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan bahwasanya proses produksi air minum ini itu sudah benar-benar baik, akan tetapi perlu pengawasan yang lebih baik lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses produksi air minum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.